Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi dalam EduTech Sport bersama saya Pungki Indarto. Di sini kita akan belajar bersama mengenai bagaimana cara mudah membuat bagan sistem pertandingan, ya, secara simpel saja, ya, dengan dasar mengetahui prinsip-prinsip jumlah peserta dan model pembuatan bagan sistem pertandingan. Langsung saja kami perkenalkan, ya, yang belum familiar dengan dua model cara membuat bagan sistem pertandingan, yaitu yang pertama adalah model dengan sistem buy. Buy, tentu saja bahasa buy ini sangat familiar di kalangan istilahnya kompetisi, ya, ataupun di kalangan turnamen, ya, baik sepak bola, bola voli dan sebagainya yang pertandingan. Buy ini secara arti adalah keuntungan. Jadi siapa yang mendapatkan buy artinya dia melawan langsung mendapatkan keuntungan untuk melaju ke fase atau babak berikutnya. Yang kedua adalah sistem seeded. Nah, artinya seeded itu adalah pertandingan pendahuluan. Yang mendapatkan ini kebalikan dengan sistem buy. Kalau seeded ini berarti dia dipertandingkan dahulu untuk mendapatkan posisi atau mendapatkan seed di pool yang akan dipertandingkan. Baik, langsung saja kita menuju ke yang pertama. Yang pertama, dasar atau prinsip, ya. Sebagai prinsip mengetahui bagaimana cara membuat bagan sistem pertandingan. Prinsipnya seperti ini, ya, ada kelipatan angka 2. Ya, jadi dua peserta minimal itu langsung bisa bertanding. Namanya bertanding adalah dua peserta yang berhadapan-hadapan, yang dihadapkan untuk memperebutkan kemenangan, ya. Jadi prinsipnya adalah kelipatan 2, 4, ya, 8, 16, 32, 64 dan seterusnya. Jadi kelipatannya, ya. Berikutnya adalah kita menuju ke sistem yang pertama, sistem buy. Sebagai contoh, 3 peserta. Kita simulasikan 3 peserta, 1, 2, 3. Buy ini kita harus sesuai dengan prinsip dulu. Kalau buy itu berarti biasanya kurang dari prinsipnya. Yang paling mendekati prinsip tadi adalah 4, ya, 4. Jadi biar ini pas berarti harus ditambah 1, 4. Nah, jumlahnya 3. Berarti 4 dikurangi 3 dari 3 peserta itu berarti kita tarik semua karena sudah tadi prinsip pasti ini pas, ya. Nah, kita biar lebih jelas ini kita ubah warnanya. Nah, jadi kita tarik garis pasti pas, ya. Kalau sudah prinsip tadi dan kelipatannya pasti nanti sudah pas. Nah, sekarang bagaimana kita menaruh buy? Nah, karena tadi ada 1, jumlahnya dari 3, ya, prinsipnya 4, itu berarti ada 1 buy, ada 1 peserta yang diuntungkan, ya, mendapatkan buy. Letaknya di mana? Nah, prinsip berikutnya yang kedua adalah setelah kita membuat bagan ini kita menentukan buy. Buy-nya adalah di paling atas angka 1, tetapi letaknya adalah di dalam. Nah, di sini. Jadi di drawing atau peserta nomor 2. Nah, berarti yang mendapatkan buy lawannya adalah peserta nomor 1. Peserta nomor 1 diuntungkan melaju ke babak berikutnya, ya, langsung ke final melawan pemenang antara peserta nomor 3 melawan nomor 4. Nah, seperti itu. Bagaimana dengan 6 peserta? 6 peserta kurang, ya, paling mendekati adalah 8. Nah, prinsipnya tadi, ingat prinsip nomor pertama tadi, prinsipnya adalah kelipatan, angka-angka kelipatan 2, 4, 8. Nah, 6 ini sangat mendekati dengan angka 8. Berarti 8 dikurangi 6 ada 2 buy di situ. Nah,
tinggal kita buat dulu. Kalau 8 pasti pas ya. Kita tarik garis semuanya. Setelah itu, setelah kita tandingkan semuanya saling bertemu, maju ke babak berikutnya, fase berikutnya, kita bisa membuat bagan sistem pertandingan ini dengan dua arah, yang pertama vertikal, yang kedua horizontal. Nah, setelah bertemu masing-masing, kita tinggal meletakkan di mana buy-nya ditempatkan. Yang pertama tadi tentu saja di atas dan di dalam, ini buy di drawing nomor 2, dan yang satu di mana? Satu kalau sudah di atas, yang satu adalah di bawah. Di angka 8 paling bawah berarti ada di dalamnya, berarti angka 7. Artinya berarti peserta nomor 1 mendapatkan buy atau keuntungan maju ke babak perempat final. Semifinal, maaf ya, semifinal melawan pemenang antara peserta nomor 3 dan nomor 4. Begitu juga ini, peserta dengan kontestan atau drawing nomor 8 maju ke semifinal menunggu pemenang antara peserta nomor 5 melawan nomor 8 gitu. Selanjutnya untuk 12 peserta dengan sistem buy. Artinya apa? Artinya di sini 12 peserta itu dengan sistem buy paling dekat adalah 16 ya. 16 dikurangi 12 berarti jumlah buy-nya adalah 4. Nah, bagaimana cara menempatkan tadi ya? Kita sudah membuat 16 ya, dengan prinsip tadi kita tinggal menarik semuanya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kita tinggal temukan, pertandingkan semuanya. Kalau dasarnya prinsipnya ini ya, yang 2, 4, 8, 16 itu pasti pas ya. Tinggal kita menarik saja garisnya. Nah, ketika sudah semuanya ditarik, nanti bagaimana teknik kita menempatkan buy tadi ya. Yang prinsipnya adalah balance, seimbang ya, antara pool 1 dengan pool yang lain. Ini taruhlah ada 2 pool yang berbeda, pool A dan pool B ya. Kita contohkan, misalkan ini pool A, ini pool B. Nah, yang pertama kita tempatkan ada 4 buy. Di mana itu? Yang tadi yang pertama adalah di angka 2. Angka 15, karena yang paling terakhir adalah 16, letaknya di dalam angka 15. Berikutnya adalah di mana? Karena ini sudah ada di atas. Nah, ini ada di bawah 8, berarti letaknya di sini angka 7. Ini buy-nya di sini. Ya. Begitu juga sebaliknya, ya. Di sini ada terakhir di sini, maka letaknya buy berikutnya yang terakhir adalah di angka 10. Artinya yang mendapatkan buy nanti adalah drawingnya peserta nomor 1 ya, peserta nomor 1, peserta nomor 8 yang diuntungkan ya, yang diuntungkan untuk mendapatkan buy nomor 9 dan nomor 16. Nah, seperti itu ya. Jadi antara 2 pool. Nanti kalau dilanjutkan, kalau sudah dapat ini tinggal dilanjutkan saja. Nah, ke babak berikutnya. Nah, seperti ini partai finalnya. Berikutnya yang kedua adalah sistem seeded. Bagaimana sistem seeded? Sistem seeded itu kebalikan dengan sistem buy. Kalau buy tadi diuntungkan, kalau yang mendapatkan seeded ini berarti artinya dia harus bertanding dulu, dipertandingkan. Karena namanya seeded adalah pertandingan pendahuluan. Nah, bagaimana? Jumlahnya misalkan 5. Kalau ini kelebihan. Prinsipnya dasar adalah 4 ya, pasti pasnya adalah 4. Sedangkan ini adalah 5 peserta ya. Kita tulis 5 peserta di sini. Ini jumlahnya 5 peserta. 5 peserta. Jumlahnya kita hapus dulu yang ini warnanya supaya kontras. Nah, kita tinggal tarik semuanya dulu. Nah, kita tarik, berarti ada 1 ya, karena 5 dikurangi 4 itu ada 1 seeded
artinya juga satu pertandingan pendahuluan yang didahulukan. Pertandingan yang didahulukan. Nah, letaknya di mana? Letaknya seperti kita meletakkan sistem buy. Prinsip yang berikutnya adalah prinsip keseimbangan. Dimulai dari yang atas. Ketika sudah pertandingan yang didahulukan adalah pertandingan dengan drawing nomor 1 dan nomor 2. Ketika sudah didapatkan hasil dari hasil pertandingan nomor 1 dan 2, tinggal ditarik ke fase normalnya. Nah, fase pertandingan ke berikutnya. Nah, seperti ini. Bapak Ibu juga dapat, atau saudara semuanya juga dapat mempertandingkan kalau menginginkan pertandingan juara 3-nya. Nah, seperti ini prinsipnya. Kita dapat menambahkan untuk pertandingan di babak ketiga, perebutan juara ke-3 dan 4. Nah, seperti ini cara. Baik, itu untuk 5 peserta. Nah, bagaimana dengan 12 peserta? Sama pada prinsipnya, 12 peserta kita tulis 12. Yang paling mendekati adalah angka 8 ya. Angka 8 secara prinsip yang paling mendekati. Berarti 12 dikurangi 8. 8 ini diperoleh dari mana? Prinsipnya tadi yang paling dekat ya. Sama dengan adalah 4. Berarti ada 4 pertandingan pendahuluan. Ada 4 pertandingan pendahuluan. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana? Sama, tinggal kita tarik semuanya. Atau kalau tidak, kita tentukan dulu ya prinsipnya supaya lebih mudah. Jadi menariknya nanti supaya lebih mudah. Yang pertama, yang paling atas ya, antara drawing nomor 1 dan nomor 2. Yang berikutnya yang paling bawah drawing nomor 11 dan 12. Berikutnya nomor 5 dan 6, dan satu lagi nomor 7 dan 8. Ketika kita sudah mendapatkan pertandingan pendahuluan, kita tinggal menarik ke pertandingan normalnya ya. Ini pasti pas ya, karena sudah masuk ke prinsipnya tadi. Ketika sudah kayak gini enak ya, tinggal menarik saja ke fase-fase pertandingan berikutnya. Nah, tinggal partai final. Ketemu pool A dengan pool B. Ya. Ini pool A, ini pool B. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui dan saudara semuanya, ini terlihat balance, seimbang ya. Nah, artinya tidak ada yang dirugikan dengan bagan ini. Nah, seperti itu. Karena itu merupakan prinsip yang ketiga, harus balance, seimbang. Nah, itulah Bapak Ibu sedikit ya bagaimana cara kita membuat bagan sistem pertandingan dengan mudah dan akurat. Ya, jadi memperhatikan beberapa prinsip tadi. Semoga tutorial ini ataupun pembelajaran ini menjadikan edukasi teknologi dalam olahraga, membuat kita sama-sama memajukan olahraga. Dengan belajar kita menjadi pintar, dengan belajar kita menambah wawasan, dengan belajar kita menambah teman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For UMS juara.